Salam sehat, senang sekali saya untuk membawakan firman Tuhan bagi kita yang hidup dari zaman ke zaman. Yang sangat kita butuhkan adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada manusia dari sejak Adam adalah firman Tuhan. Kali ini saya akan bawakan satu topik. Mengapa Kristus datang ke dunia? Itu judul dari pelajaran kita. Benarkah Kristus perlu datang ke dunia? Perlukah Yesus datang ke dunia? Lalu pertanyaan banyak orang demikian pertanyaannya. Dapatkah umat manusia selamat dengan cara lain? Artinya, selamat melalui orang, melalui nabi yang lain. Atau mungkin melalui Daud, atau melalui raja, atau melalui orang hebat, atau melalui orang yang berkuasa, atau bisa selamat melalui orang kaya, atau mungkin bisa selamat melalui orang yang punya ilmu. Pertanyaannya adalah, dapatkah manusia dari sejak Adam sampai kedatangan Yesus atau pada saat dunia ini akan dimusnahkan, dapatkah selamat melalui hal yang saya sebutkan tadi, kecuali melalui Yesus? Maksud Kristus datang ke dunia ialah untuk menyelamatkan manusia. Saya ulangi. Maksud Kristus, maksud Yesus datang ke dunia ini ialah untuk menyelamatkan manusia. Tidak dipilih manusia yang mana. Manusia di Eropa, manusia kulit hitam, manusia kulit putih, orang Batak, orang Jawa, atau siapapun. Tetapi yang dimaksud ini adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Manusia yang seperti apa? Tentu manusia yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan, Yesus yang katakan, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan." Nah, di sini dikatakan, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lukas 19 ayat 10. Inilah tujuan misinya di dunia. Dia mati, dia turun dari surga yang kudus ke dunia yang berdosa ini dan mati dengan terhina, diejek, dianiaya, dibunuh, difitnah, dan sebagainya. Tetapi itu adalah merupakan satu hadiah bagi kita. Yang seharusnya kita yang mati karena tidak ada punya kesempatan. Tapi Yesus rela mengorbankan dirinya. Turun ke dunia ini. Demi saudara dan saya. Yesus menganggap manusia yang hilang lebih berharga daripada segala kemuliaan sorga. Saudara-saudaraku, di surga tidak ada lagi orang berdosa. Tidak perlu Yesus akan melakukan apa untuk mereka. Oleh karena di sana tidak ada lagi dosa. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang sudah dilakukan Adam dan Hawa, dan terus terjadi sampai pada saat ini dari zaman ke zaman.
Dunia ini kurang lebih 6.000 tahun dari sejak penciptaan. Sampai saat ini manusia masih banyak yang tidak percaya kepada Yesus dan berdoa. Mereka tidak mau datang berdoa kepada Tuhan, kepada Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi Yesus menganggap manusia yang hilang, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang sudah tidak punya kesempatan untuk selamat. Yesus katakan itu berharga daripada segala kemuliaan surga. Itu sebabnya dia turun ke bumi. Lalu mengapa Yesus mendapat bagian dalam daging dan darah? Mengapa Yesus mendapat bagian dalam daging dan darah? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, kematian Yesus maksudnya, ia memusnahkan dia. Siapa ini? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itu dibaca, dicatat di dalam Ibrani 2 ayat 14. Yesus akan mengalahkan setan. Ketika Yesus sepertinya kalah, dia mati, disiksa, tetapi kebangkitan Yesus itu adalah merupakan kemenangan, di mana setan tidak mampu menjatuhkan Yesus. Dia 3 kali dicobai oleh setan itu. Sekali lagi, setan mencobai Yesus ketika dia berada di muka bumi ini. Tetapi dia menang ketika dia mati dan bangkit. Itu adalah kemenangan. Dan ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Disebut dia kepada murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi murid-murid pada saat itu. Dan kita dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, setan sudah dikalahkan. Tinggal manusia mau menurut enggak kepada Yesus yang sudah mengalahkan setan itu. Penjelmaan adalah untuk maksud kematian. Allah datang yang adalah Tuhan ke dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar menyelamatkan saudara dan saya. Kematian Kristus bukanlah hanya suatu peristiwa kehidupan kemanusiaannya. Itu adalah maksud yang utama. Ia menjadi manusia supaya ia boleh mati. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Tapi dia mengambil diri menjadi manusia sehingga dia bisa mati. Dan kealahan juga yang adalah 100%, manusia 100%, dia juga mampu lalu dibangkitkan, naik ke surga. Ia menjadi manusia supaya ia boleh mati sebagai manusia, untuk manusia. Dan dibuktikan, kita lihat kealahan daripada Yesus. Dia juga bangkit naik ke surga. Disaksikan oleh murid-murid dan banyak orang bahkan yang membunuh dia. Apakah yang dihasilkan oleh kematiannya? Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi saudara, bagi saya, bagi semua orang sudah ditebus oleh kematian Yesus. Sekarang kita tinggal menuruti apa yang Allah, apa yang Yesus inginkan kepada kita. Yaitu penurutan kepada firman-Nya. Apa yang Yesus katakan, apa yang Allah katakan, apa yang Roh Kudus ingatkan bagi kita. Untuk setia, untuk menurut,
untuk percaya kepada Allah. Apakah yang dihasilkan kematiannya? Apa? Kita tahu sendiri, mari kita coba perhatikan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kematian Yesus beberapa kali secara langsung disebutkan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi banyak referensi nubuatan untuk itu. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk membinasakan iblis. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Kematian Yesus demi saudara dan saya. Demi seluruh umat manusia. Itu harus ia tempuh untuk membinasakan iblis dan menyelamatkan manusia. Tentu yang menurut, yang setia, yang percaya kepada Yesus. Tentang apa yang dibicarakan Musa dan Elia dengan Kristus di atas gunung penjelmaan itu. Mari kita perhatikan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, dengan Allah maksudnya, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, kepergian Allah, kepergian Yesus. Tujuannya apa? Yang akan digenapi, saya ulangi, yang akan digenapinya di Yerusalem. Lukas 9 ayat 30 dan 31. Menurut nubuatan tentang Mesias, mengapa Yesus harus menderita dan mati? Tuhan loh. Bukan orang biasa. Tetapi dia rela mati. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus harus menderita dan mati? Di penjelasan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena kita sudah berdosa. Oleh karena kita tidak punya kesempatan lagi untuk selamat. Digantikan kepada dirinya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena dosa kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia harus turun dari surga yang mulia kepada dunia ini oleh karena kejahatan kita. Oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena kematian Yesus. Kita yang tadinya tidak punya kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kematian Yesus yang sudah digantikan kepada kita. Itu merupakan kesempatan yang sangat amat luar biasa bagi kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus, mau setia kepada Yesus, mau menurut kepada Yesus. Petrus mengatakan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus yang dimaksud. 1 Petrus 3 ayat 18, saudara bisa baca. Dia, Yesus, telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Mengapa dia harus turun ke bumi yang berdosa dan mati oleh karena dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Kematian Kristus adalah dilakukan untuk orang lain.
kematian Yesus untuk orang lain, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita, untuk saudara dan saya. Dia adalah benar dan layak hidup, tetapi dia mati menggantikan manusia, menggantikan saudara dan saya yang tidak benar itu, dan yang sudah pasti mati kalau tidak oleh karena kedatangan Yesus dan kematian Yesus. Itu bisa kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Apa yang dilakukan kematian Kristus untuk manusia? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Allah Bapa berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengatakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Lalu yang berikut, mengapa Kristus sanggup memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa? Orang bertanya seperti itu, kan dia manusia. Dia kan ada yang mengatakan dia nabi, iya betul. Yesus dikatakan guru, iya guru. Ada yang mengatakan Yesus adalah utusan, iya. Diutus oleh Bapa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus mati bukan karena bernoda. Yesus mati bukan karena berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, yang kudus, yang maha kuasa, yang kekal, yang alfa dan omega itu. Yang darah yang mahal itu. Tetapi itu yang sangat berharga diberikan kepada manusia. Untuk agar manusia memperoleh keselamatan. Untuk hidup selamanya di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yesus menjadi persembahan yang bersalah untuk dosa. Dan itu berdasarkan kematiannya. Kematian Yesus. Supaya pengampunan diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Baca dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan Yesaya 53 ayat 12. Oleh karena kematian Kristus, Allah dapat menunjukkan kemurahan hati kepada seluruh dunia. Bukan hanya orang Kristen. Bukan hanya orang yang lain. Tetapi kepada seluruh manusia. Punya kesempatan, punya hak untuk datang kepada Yesus, punya hak untuk selamat ketika kita percaya kepada Yesus. Oleh karena kematian Kristus, Allah dapat menunjukkan kemurahan hati kepada seluruh dunia yang telah menyerahkan dirinya
sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 6. Harga tebusan telah dibayar oleh Yesus sendiri. Semua manusia kemungkinan diampuni. Manusia harus menerima itu dengan iman. Kemudian pengampunan yang dibeli adalah miliknya. Pengampunan itu adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesuslah keselamatan. Hanya melalui Yesuslah kebenaran. Hanya melalui Yesuslah kehidupan. Yesus yang adalah Tuhan turun ke bumi ini, rela mati untuk saudara dan saya, untuk seluruh manusia. Kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain kecuali melalui Yesus. Tidak bisa selamat melalui orang kaya. Kita bisa selamat melalui banyak harta kita. Kita tidak bisa selamat dengan banyak pemberian kita. Uang kita serahkan, kita beli apa untuk orang lain. Tidak. Tidak melalui raja-raja apa yang terbesar di muka bumi ini dari sejak Adam sampai pada saat ini. Ada banyak raja-raja yang sudah beristirahat. Mati. Tidak ada yang bisa selamat melalui itu. Apa melalui pendidikan tertinggi orang yang hebat, S3, profesor dan seterusnya? Tidak. Hanya melalui Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak berat, tidak sulit. Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sudah dibuktikan. Orang mengatakan dia bukan Tuhan. Oh, kalau tidak kematiannya, kalau tidak ada pengganti, tidak ada keselamatan. Oh, orang bertanya, itu kan baru 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, dari sejak Kain dan Habel sudah diperintahkan untuk menyembah Allah melalui korban. Dari sejak Kain itu korban yang dimaksud adalah yang menumpahkan darah. Lah itulah yang dilakukan terus menerus sampai pada kedatangan Yesus yang pertama. Ketika Yesus datang yang pertama, di situ semua tidak ada lagi korban binatang atau merpati, kambing, domba, sapi, dan seterusnya. Karena itu semua melambangkan kepada Yesus dari sejak Kain sampai pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Itu melambangkan kepada Yesus. Lalu Yesus datang pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu semua sudah tidak lagi, tetapi sekarang darah Yesus. Diri Yesus sendiri yang dikorbankan untuk menggantikan kematian kita. Kesempatan kita untuk menerima Yesus. Kesempatan bagi kita ada kehidupan kekal bila kita percaya kepada Yesus. Allah sendiri yang mengutus Yesus. Kenapa disebut seperti itu? Itulah kealahan Trinitas. Banyak hal yang memang yang masih kita berpikir seperti apa nanti di surga. Percayalah kepada Yesus. Maka ketika kita berada di dalam kerajaan surga, kita akan banyak bertanya kepada Yesus. Masih banyak hal-hal yang luar biasa yang
belum kita ketahui. Tetapi yang pasti adalah kemenangan, sukacita bersama dengan Yesus. Bila kita percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, dan menurut kepada firman-Nya. Firman Tuhan yang dicatat dari sejak Adam, Musa. Firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Terus menerus sampai kita baca dalam perjanjian baru, Wahyu. Di sana ada banyak perintah, tentu yang harus kita turuti. Di sana firman Tuhan yang harus kita imani. Kesimpulan firman Tuhan pada saat ini adalah Kristus datang ke dunia dan mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 9. Karena Kristus datang dan mati, Allah dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia mati untuk orang-orang berdosa. Roma 5 ayat 8. Dia mati untuk orang-orang durhaka. Roma 5 ayat 6. Dan aku, Allah katakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pada Yesus maksudnya. Ini dikatakan oleh Yesus. Untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Kemarin Kristus adalah magnet surga yang besar untuk menarik semua orang kepadanya. Kematian Yesus itu adalah menunjukkan orang-orang berdosa, orang-orang pembunuh, Rasul Paulus yang menghina tadinya sekarang menjadi umat Tuhan, ditebus. Saudara-saudara dan saya, ada banyak orang yang mati syahid. Rasul-rasul juga banyak yang mati tidak dengan wajar. Ada yang disiksa, ada yang dipancung, dan sebagainya. Tetapi itu adalah Yesus sudah katakan sendiri ketika dia naik ke surga. Bila kita percaya kepada Tuhan, lalu setia, lalu menghidupkan akan firman Tuhan, maka dia pun akan mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Tetapi itu adalah aniaya kebahagiaan di dalam semua peristiwa yang mereka hadapi. Demikian juga Yesus. Kemenangan, sukacita yang dia bagikan kepada kita dengan kebangkitan Yesus, dengan kematian dan bangkit bagi kita. Itu adalah satu kesempatan, pengharapan bagi kita. Ada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan umat Tuhan dari sejak Adam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat pelajaran ini. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti kita akan pelajari. Kapan Yesus? Apa tanda-tandanya? Mengapa pula dia akan datang hari kedua kalinya? Tentu kita akan jabarkan. Tetapi kali ini, Yesus datang untuk saudara dan saya. Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia akan bersuka cita, dia akan bergembira oleh karena umat-umat Tuhan, oleh karena seluruh manusia percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Yang Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, bagi banyak orang. Bagi saya, bagi kita. Percayalah, Yesus akan menyelamatkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Yesus ada di surga saat ini. Sedang menyediakan tempat bagi semua orang yang berdosa dan percaya kepada Yesus
menurut kepada Yesus, setia kepada Yesus. Bapa, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan. Yesus datang ke dunia ini dengan maksud untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. Biarlah Bapa, pelajaran firman Tuhan pada saat ini kami akan renungkan. Kembali akan baca dalam firman Tuhan ini di rumah kami masing-masing. Kami kembali akan menelusuri mengapa Yesus mati, mengapa Yesus datang ke dunia, dan mengapa Yesus harus terhina. Tetapi jawaban kali ini, oleh karena dosa kami. Agar kami punya waktu, punya kesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Melalui berdoa kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan melalui doa. Dengan demikian kami akan mempunyai jawaban-jawaban tersendiri bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami orang yang berdosa Bapa. Hamba-Mu juga adalah orang yang lemah dan berdosa. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dengan rendah hati kami hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah Tuhan akan mengurapi firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengarkan. Dan tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan ini akan memberikan semangat bagi kami. Ada keselamatan melalui Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, ampunkan dosa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.